kemudian masuk ke dalam hutan karet lagi. Saya kira dalam hutan karet saya mau dikerjain ini Ustadz Mudrik, saya mau dibawa kemana? Ternyata habis lewat hutan karet ada kampung. Subhanallah. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita bersama, orang tua kita, Fadilatul Ustadz Kiai Abah Mudrik hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan untuk beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan, meneruskan perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para asatidzah, para masyayikh, ikhwani wa ahbabi hafizakumullah, kita doakan untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, karena mereka semuanya adalah penerus baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah bagian daripada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dengan membentuk lembaga, dengan membentuk yayasan, dengan membentuk rumahnya Nabi Muhammad, dengan membentuk percetakan tempat orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kita doakan untuk guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang sedang membangun pondok pesantren, yang sedang membangun madrasah, yang sedang membangun sekolahan dengan perjuangannya. Subhanallah, alhamdulillah. Ini saya dikejutkan lagi oleh Abah Mudrik, mulai dari gunung ke gunung, dari atas gunung ke gunung, kemudian sekarang ada lagi yang lebih jauh lagi, kemudian masuk ke dalam hutan karet lagi. Saya kira dalam hutan karet saya mau dikerjain ini Ustadz Mudrik, saya mau dibawa kemana? Ternyata habis lewat hutan karet ada kampung. Subhanallah. Ternyata di sini ada muridnya Abah Mudrik sedang membangun pondok pesantren. Kita doakan semoga pembangunan pondok pesantrennya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan perjuangan Nabi Muhammad. Kalau kami berjuang di kota, berjuang di tempat-tempat yang enak, ini namanya dakwah. Dakwah panggung sudah biasa. Tetapi kalau yang seperti ini adalah suatu yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Masuk ke pelosok-pelosok, membangun pondok pesantren, tempat-tempat yang gak dilihat oleh orang lain. Kalau di kota tempatnya syuhrah, tempatnya orang-orang yang terkenal. Makanya ini sekarang sekaligus hallnya siapa? Hallnya guru kita Al-Habib Ustadz Hasan Baharun. Ustadz Hasan Baharun, beliau ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang dai, seorang ustadz, seorang habib, cucu Nabi Muhammad yang berdakwah sampai ke hutan, ke ujung gunung, ke desa-desa, kemudian melewati sungai. Ini kita waktu di Pontianak mengikuti bagaimana perjalanannya beliau. Ternyata perjalanan yang saya jalani sudah enak. Dulu Ustadz Hasan Baharun bagaimana di Pontianak? Ternyata itulah yang namanya perjuangan. Ternyata beliau selalu meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini kalau memang seorang wali yang mastur. Wali yang mastur, wali yang tersimpan, wali yang enggak kelihatan, tetapi indallah azim, di sisi Allah sangatlah besar. Makanya subhanallah, saya bangga dengan teman-teman yang berdakwah ke pelosok-pelosok, di ujung gunung, nggak kelihatan. Dan ini memang metodenya para ulama-ulama kita, metodenya pendidikannya guru-guru kita.
bagaimana mereka para ulama-ulama mereka mengikuti perjalanannya seperti Ibn Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari ini beliau adalah penulis kitab hikam. Apa kata Imam Ibn Athaillah Sakandari? Yang ini dijadikan pedoman oleh mereka para habaib, para ulama-ulama kita. Ternyata setelah mereka ikuti pedoman tersebut, itu Allah angkat derajatnya di sisi Allah tinggi sekali. Makanya dikatakan kitabul hikam ini kadang yakuna Qur'anan, hampir menjadi pedoman seperti Al-Quran karena isinya sangat indah sekali. Saya nggak usah buka banyak-banyak sudah. Masalah ketawaduan yang telah dibuka oleh Ibn Athaillah Sakandari. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatim nitajuh. Di dalam riwayat lam yatim nataijuh. Idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah diri Anda di tempat khumul yang enggak kelihatan, yang tidak menampak, tetapi indallah dia ibadah, dia berdakwah, dia berjuang, dia menjalankan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama nabata mimma lam yudfan, sebagaimana tanaman kalau tidak ditanam, pohon kalau tidak ditanam maka tidak akan tumbuh pohon tersebut dan tidak akan berbuah. Makanya para ulama-ulama mereka banyak yang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Sebenarnya Abah Mudrik ini mampu ke desa-desa, cuman waktunya sudah selesai, cukup sudah. Tapi masih nyempetin juga ke desa-desa. Tetapi alhamdulillah murid-muridnya sampai. Murid-muridnya sampai ke desa-desa, ke ujung-ujung gunung. Untuk apa? Pendidikan, mengayomi umat, mengajak umat. Makanya tadi sebelum kesini saya transit. Ada orang tadi, bapak siapa tadi tuh, mijitin saya, Pak, jenengan di sini ngapain? Saya humas beb, bagian ngurusin pondok. Jenengan termasuk orang yang bangun pondok pesantren, Pak. Kenapa? Karena ikut membangun, ikut andil orang yang membangun pondok pesantren. Ini saya mau sampaikan kepada masyarakat di sini, bahwasannya membangun pesantren ini adalah bagian amanahnya Nabi Muhammad. Ini rumah bukan rumahnya milik Ustadz, bukan rumahnya Ustadz Mudrik lagi, bukan pemilik yang membuat pondok pesantren, tapi tempat ini sudah menjadi tempatnya Nabi Muhammad. Orang yang ikut andil di dalam pembangunan tempat ini termasuk orang yang ikut andil di dalam pembangunan rumahnya Nabi Muhammad, karena akan melahirkan orang-orang yang menjadi pejuangnya Nabi Muhammad. Bayangkan kalau di luar, saya bilang, Pak, saya mau tanya sama jenengan, bangun masjid sama bangun pondok pesantren afdal mana? Orang bingung. Hadis Rasulullah mengatakan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid, Allah membangun rumahnya nanti di surga. Indah tidak? Indah. Makanya orang berbondong-bondong bangun masjid. Tapi kalau ada orang tanya, beb, saya mau bangun masjid. Kalau mau bangun masjid, bantu bikin masjid di pondok pesantren. Ada apa kok pondok pesantren, beb? Iya, kalau jenengan bangun masjid di luar pondok pesantren, itu masjid nunggu jamaahnya mana ya. Tapi kalau bangun di pesantren, itu santri, ini masjid saya kapan jadi? Masjid kami kapan jadinya? Betul gak? Ini kebanyakan karena kebutuhan. Cuman makanya orang-orang sering saya arahkan, beb, saya mau bangun masjid, ente bikin masjid aja deh. Ente bangun masjid di pesantren, lebih berkah. Karena bangun masjid di pesantren, ikut andil dalam pembangunan pesantren, Anda sama aja ikut andil membangun orang-orang yang akan menuhin masjid. Bahkan akan menjadi pendakwah, seorang dai, seorang ulama yang mengajak orang-orang untuk perlu ke dalam masjid. Akan menjadi ustadz. Makanya keberkahannya lebih banyak, keberkahannya lebih besar. Kiai Mudrik tinggal di mata saya duduk, tapi mendidik santri, murid-muridnya, murid yang buka pesantren, yang buka pendidikan, yang buka lembaga, semua kembali bersumber kepada siapa? Ke beliau. Dan kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW, karena niat yang tulus karena Allah dan Rasulullah SAW. Semakin dia tulus, semakin dia humul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Allah mengangkat derajat yang setinggi-tingginya. Biasa kadang-kadang orang kalau ngurusin pesantren, ngurusin pondok pesantren, biasanya ustadznya nggak terkenal. Biasa. Karena apa?
Kalau yang terkenal, dai keliling ke sono kemari, itu menurut saya suatu hal yang biasa. Itu biasa. Tetapi kalau seorang ustadz, kenapa nggak mau keluar? Ngurusin di pondok aja. Karena seperti apa? Seperti ayam. Sedang apa? Sedang ngeremin anak telur. Sedang ngeremin telur. Telur kalau nggak diremin, retak, hancur. Makanya para ulama, para kiai, mereka tinggalnya di pesantren ngeremin apa? Telur-telur yang akan jadi nanti akan menetas, akan menjadi ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Ternyata mengurusi pondok pesantren ini menurut saya lebih mulia. Ini lebih afdol daripada mereka para dai-dai yang keliling-keliling kemana-mana. Makanya saya bilang, mau Ustadz Mudrik, ya Mudrik, terus terang, saya ini malas keliling-keliling ceramah. Tapi kalau diundang di pesantren, saya nggak nolak. Karena ini rumahnya Nabi Muhammad, pendidikannya Nabi Muhammad. Kalau di majelis besar, walaupun majelis beb ada majelis yang hadir 50.000 orang, yang hadir 100.000 orang, syukron, kirim yang lain aja sudah. Tapi ini pondok pesantren, walaupun tempatnya jauh, tempatnya sulit, perjalanannya repot, kemudian yang didatangin ternyata cuma dikit, cuma beberapa orang. Lah, kita lebih menghargai karena di situ ada rumahnya Nabi Muhammad, karena di situ ada pendidikannya Nabi Muhammad, karena di situ ada lembaganya Nabi Muhammad, karena di situ ada pejuangnya Nabi Muhammad, karena di situ akan melahirkan orang-orang yang cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur kalau punya guru, punya kiai, punya syekh yang mengarahkan murid-muridnya untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, yang bukan hanya mengurusi pengen ketenaran, keterkenalan. Oh enggak, justru mengarahkan untuk mendapatkan bagian pendidikan yang berkah, melahirkan anak-anak yang barakah. Walaupun nggak terkenal, terkenalnya di mana? Indallah. Terkenal indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih-lebih lagi, manhajnya jelas, metodenya jelas, sanatnya jelas. Setiap pondok pesantren saya masuki, di situ ada apa? Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada Ratibul Idrus, ada doa birrul walidain, ada wirdul latif. Ini aurat-aurat dikir-dikir yang memang sudah dibaca oleh mereka para ulama-ulama yang telah berhasil, yang mereka ini memang menjadi metode pendidikan zikir wal aurat dengan belajar dengan ilmunya. Ini metodenya para habaib. Makanya lihat, mereka contoh sudah orang-orang yang di Hadramut, orang-orang yang di Hadramut. Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir, ini kalau kita cerita kembali dulu, cerita-cerita terdahulu, Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir ini orang kaya, orang besar, orang yang berkedudukan, tetapi beliau melihat bagaimana Irak. Anda kenal Irak? Tahu Irak gak? Tahu gak Irak? Samping Ungaran. Irak ini, Irak ibu kota dunia, tempatnya ulama, tempatnya kerajaan. Kalau sekarang ibu kota itu ada di Jakarta, itu baru ibu kota Indonesia. Ini ibu kota dunia Islam, semua ada di Irak. Tempatnya kerajaan, tempatnya khalifah, tempatnya orang besar, tempatnya pedagang, tempat uang perekonomian ada di situ semua. Ibaratnya kalau di sini mobilnya cuma pakai motor, di sana sudah mobil Alphard semua sudah. Udah orang kaya semua di sana tempatnya. Orang-orang berduit. Tapi beliau mikir, ini sekarang lagi zaman fitnah, zaman bobrok, zaman lagi rame-ramenya media massa. Nah loh, kalau sekarang media massa yang paling terkenal dengan apa? Itu HP setan gepeng. Ayo dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, Instagramnya, wah macam-macam deh tuh, macam-macam. Dulu media massa raja ini sangat kuat sekali. Wah hebat, orang nggak ada bisa keluar dari media massanya raja ini. Mereka punya para penyair-penyair yang memuji raja, media massanya banyak, pakai caranya begitu banyak. Nah, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ini bingung. Nanti kalau keturunan saya semuanya seperti ini, yang gila dunia, yang gila jabatan, yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak khumul,
tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau keluar, berangkat ke kota Madinah, ziarah kepada kakeknya Rasulullah SAW, istikharah. Setelah dari kota Mekah ke kota Madinah, istikharah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya subhanallah, beliau pergi ke negeri yang tandus, negeri yang gak enak, negeri yang tempatnya ibarat kalau kita pergi ke sana itu turun ke bawah baru ketemu namanya kampung. Kalau udah musim hujan banjir, makanya tinggalnya di mana? Di lereng-lereng gunung, naik ke atas sedikit. Kalau tinggal di bawah itu rumah kelebu, rumahnya hancur, kasihan orang-orang di Hadramut. Makanya kalau sudah banjir, banjir besar. Tetapi untuk apa? Untuk melahirkan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang khumul, orang-orang yang dekat dirinya kepada Allah dengan berzikir. Makanya para aulia-aulia Allah, para salihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya diajarkan bagaimana khumul, jauh dari ketenaran. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang tenar, di akhirnya itu semuanya pada capek. Betul, dimainin oleh media massa. Tetapi orang yang khumul, nikmat. Man tawadhu'ah rafa'ahu Allah. Orang kalau sudah tawadhu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu kebanggaan. Saya yakin ini yang tinggal di sini, yang belajar sini ini Ustaz siapa nih? Jenengan? Hendri Al-Bukhari. Hendri asli mana Hendri? Dalwa dulu rumahnya di mana? Hah? Kabupaten sana? Kabupaten Semarang, masih dekat ke kota ya. Ini ke sini dapat tanah di sini. Iya, dakwah di sini. Masya Allah, jazakumullah khair. Makanya ini adalah bagian dari perjuangan. Mau ngapain dia? Ninggalin ibunya, ninggalin orang tuanya demi Allah dan Rasulullah, tinggal di tempat seperti ini. Mau ke kota jauh. Tadi aja kita jalanan, dia bilang nih gas nggak sampai-sampai nih. Tadi diajak sama Ustadz ada. Ini mau kemana Beb? Ini baru transit nih Beb. Transitnya di ujung gunung. Udah gitu di mana tempatnya? Nggak jauh Beb, cuma 15 menit. Kagak ada 15 menit, setengah jam baru sampai sini tadi. Nah, ini bilang, ini udah masuk ke jalanan, jalan raya, masuk ke dalam, kok nggak habis-habis jalanan ini. Udah gitu masuk hutan karet lagi. Masya Allah tabaraka. Jadi ini kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat khususnya. Jadi saya ucapkan kepada para masyarakat, ini suatu keberuntungan, suatu kenikmatan dari Allah, bagian yang terbesar yang harus kita syukuri. Kalau di sini ada para dai, para ustadz yang mereka mau andil di dalam perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau mau enak-enakan, mendingan jadi bisnis, cari duit, jadi orang kaya, betul? Iya. Tapi mau ngapain? Dia ingin menjadi orang-orang yang dijadikan yuhsyar ma'an Nabi Muhammad, yang dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, ingin ikut andil bersama Nabi Muhammad, ingin ikut menjadi zumratul ulama, ingin menjadi orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, ingin dekat kepada Nabi Muhammad. Disangka enak bikin pesantren. Wallah, Masya Allah, belum mikirin santrinya, belum mikirin makannya, listriknya, belum bikin bangunannya, belum bikin bangunan tempatnya, kamar mandinya, dapurnya. Waduh, Masya Allah. Yang ada juga nombokin. Bisa jadi nombokin istri, emas istrinya dijual. Ayah, istrinya punya emas, punya benda dijual. Buat apa? Buat ngecor. Nah, ya biasa sudah. Itu bukan rahasia lagi, yang namanya orang bikin pesantren itu nombokin. Bukan komersil. Jadi kayak Mudrik, saya pernah marah dulu sama orang Cina. Ini orang Cina otaknya bisnis. Pak Habib punya travel gak? Oh iya, saya kadang-kadang diajak sama travel. Dibilang, itu Pak Habib, saya punya saham di travel. Pak, kenapa jenengan punya saham di travel? Iya, selagi Ka'bah masih ada, bisnis berjalan. Waduh. Oh, otak bisnis tuh, otaknya orang Cina. Makanya travel kaya mereka. Selagi Ka'bah masih ada, bisnis jalan.
Waduh, la ilaha illallah. Pak Habib punya pesantren nggak? Ya, alhamdulillah kita membina pesantren. Wah, hebat Pak Habib. Itu sekarang bisnis yang paling kencang tuh. Saya semprot langsung, Pak, maaf. Jenengan ini otaknya bisnis. Saya di mana-mana kalau ketemu orang bangun pondok pesantren, kebanyakan nombokin pemikiran, nombokin uang, nombokin ekonomi, nombokin capek, semuanya. Karena apa? Tetapi mereka nggak kenal yang namanya capek. Nggak ada yang kenal namanya capek. Karena apa? Dia tahu di hadapannya Nabi Muhammad. Karena untuk Nabi Muhammad, untuk Allah dan Rasulullah tidak kenal yang namanya capek. Sekelas Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah, sekelas Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau dengan mengarang buku, beliau seorang muhaddis, seorang syekh, seorang imam, seorang ustadz, semua seluruh dunia memantau beliau, ingin belajar sama beliau. Tapi yang didik orang Jawa, yang dididik sampai orang Jawa, kita ini nih. Iya, kita orang Jawa dididik, nggak mau orang-orang lain, maunya orang Indonesia. Orang Jawa udah gitu otaknya bebel lagi. Tahu bebel? Iya bener. Kadang-kadang ada santri mondok di Abu ya, hafalan A, B, C, A-nya lupa. Ada. Tapi subhanallah berkah aja bawaannya. Pulang jadi ustadz, pulang jadi kiai. Abu ya seneng. Kadang-kadang disuruh apa? Suruh jibel moya, diambil air yang lain. Disuruh beli nekna, dibeli kangkung. Wah, bener-bener udah. Anak itu kadang-kadang kalau ngeliat gregetan sama teman-teman kita. Ini anak bodoh banget, nggak bisa bahasa Arab. Disuruh ini, ngambilnya itu. Disuruh ini, salah semua. Ya Abu ya sabar, tapi subhanallah di mondok dia sabar. Abu ya ini Sayyid Muhammad sabar ngadepin murid. Tapi pulang subhanallah berkah aja. Dan saya yakin kayak Mudri juga sabar ngadepin murid-muridnya. Yang muridnya geblek juga ada banyak. Yang muridnya bandel, yang muridnya megelin, banyak yang mudrik ini, nyeselin juga ada. Tapi sabar, didoain. Pulang alhamdulillah punya pesantren. Betul gak? Betul. Ini banyak kejadian-kejadian begini. Makanya subhanallah yang namanya alumni kumpul bersama, Masya Allah reuni bersama, kumpul lagi. Jadi alhamdulillah. Dan kemudian saya ucapkan juga kepada antum bersyukur buat murid-murid yang sudah punya pesantren, yang punya lembaga, masih dipantau sama gurunya, itu suatu kenikmatan. Itu adalah bagian suatu kenikmatan, masih dipantau sama gurunya, masih dilihat sama gurunya, apalagi didatengin sama gurunya dan diridhoi sama gurunya. Itu adalah bagian keberkahan. Insya Allah Allah akan buka keberkahan tersebut, dan insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang ridha kepada Allah, yang mendapatkan ridha Allah, yang mendapatkan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita doakan untuk Ustadz Kiai Mudrik, dan kemudian para guru-guru, para ustadz, para dai yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mendapatkan rezeki yang turah-turah, rezeki yang barokah, ya, sehingga mereka gampang di dalam pembangunan, gampang di dalam pendidikan, gampang di dalam segala urusannya, sehingga mereka dalam mengajar, dalam pendidikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم ربنا تقبل منا على هذه الجلسة المباركة وعلى هذا المعهد الميمون، ونقول على هذا المكان المبارك وعلى هذا المعهد الميمون، يا دار الله فيها عباد الله عمرها يا الله بجاهك يا رسول الله. هذه دار الله فيها عباد الله عمرها يا الله بجاهك يا رسول الله. هذه دار الله
وفيها عباد الله عمرها يا الله بجاهك يا رسول الله واجعل المستمعين حسنا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي مكاننا هذا وفي معهدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.